Halo saudaraku, jangan lupa subscribe, like, komen, lonceng di konten Santri Goib Cirebon 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nasta'ala muridan ya wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Santri Goib Cirebon 32. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dan semoga saudara-saudara kita yang melihat channel kita bisa menambah wawasannya. Amin. Amin. Dan alhamdulillah saudara-saudara kita yang udah melihat channel saya, like-nya, komennya, subscribe-nya, alhamdulillah. Dan sedikit berkembang konten saya karena dorongan dari semuanya yang menonton channel kita. Gitu teman. Insya Allah. Terima kasih atas dukungannya. Dan kita juga kalau nggak ada dorongan dari saudara kita yang melihat channel kita, ya nggak mungkin berkembang gitu teman. Dan saya terima kasih banget atas komennya juga, alhamdulillah. Dan subscribe-nya, semoga aja yang lainnya juga yang belum subscribe itu teman. Ya. Amin Mat ya. Ya mudah-mudahan Allah menggerakkan. Dan konten sekarang saya mau membahas tentang kondang-kondang dakwah yang digaungkan para ulama saat ini. Gimana Mat? Ya. Gimana? Lebihnya kita menelisik tentang para ulama, para ustadz, dan para yang bergelar habaib di tanah Indonesia ini. Di sini bukannya kita menyudutkan mereka ataupun melihat keburukan mereka ini hanya untuk suatu pelajaran, dan itu pun dari sisi gaib, jadi kita coba untuk memahaminya saja dan bukan untuk saling mendebatkan. Ini suatu pembelajaran saja, silahkan pahami, pelajari, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Buat kita semua. Ya memang kenapa kita bikin konten ini ya karena menurut kami memang ini udah masuk ke akhir zaman, dan salah satu tanda tersebut kan adalah tentang ulama, ya kan. Makanya kita mencari tahu ulama-ulama seperti apa sih di tahun-tahun ini, apa di akhir-akhir tahun-tahun sekarang ini, ulama yang bagaimana, ulamanya siapa saja yang mungkin yang patut disebutkan kita satu persatu, ya, yang patut diikutin. Kita coba pelajari dari hal itu. Karena kebanyakan kita kan dipandangnya kan secara dohir. Nah, kalau secara dohirnya kan seperti itu, nah, perannya apa namanya di dunia nyatanya kan seperti apa ya, ya kebaikannya, tutur katanya, ya, mengeluarkan dengan kesopanannya, tapi pas nggak nyambung nggak dengan hakikatnya, maksudnya seperti itu. Dan saya mencoba dari sisi gaibnya seperti apa, dan intinya saya bukan menjelek-jelekan, cuma untuk pembelajaran aja gitu ya. Intinya pembelajaran buat kita sendiri ya. Jadi kita tuh jangan dilihat dari dohirnya, oh si A ini dakwanya mantap, keturunannya ini udah dohir ya, keturunan ini ya moga-moga aja, itu masalah keturunannya pribadi masing-masing. Maksudnya kita pribadi dilihat dari sisi gaibnya, nah hakikatnya dipakai enggak dan dijalankan enggak, maksudnya seperti itu bener kan Mbak? Ya. Nah, kita sebagai umat muslim kan kita menjalankan dan harus
syariat, hakikatnya kita harus sinkron, kita berjalan dari kehidupan yang kita jalankan. Dan ibadahnya juga ya tetap pakai syariat hakikat juga, benar nggak? Ya harus berjalan seimbang. Nah, makanya kita mau mencoba dari segi goibnya lewat modernisasi. Nah, ulama ini gimana? Jadi untuk pembelajaran aja, bukan saya itu Menyebutkan mereka. Bukan, gitu. Benar nggak, Mat? Siap, Mat? Insya Allah. Ya, sekarang mulai medium. Bismillah. Ya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil ada di dalam tubuhnya otomatis dari semua Allah. Apapun lapisannya setelah 8 lapisan dekat di dalam tubuh otomatis dari semua telah masuk sampai ke dalam Allah. Berani menyusul dan lempar. Dan bisa dilihat dari ada patung salawat. Assalamualaikum. Dan dia sama. Dan minta maaf. Berlapis-lapis. Salawat. Berani minta otomatis lebur. Salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Selaras dengan tubuh. Bicara bahasa Indonesia deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampura, ganggu. Dari golongan apa? Lebih pantasnya kita untuk memanggilnya yang sopan apa ya? Atau kalau misalkan boleh disebutkan namanya, monggo disebutkan. Kalau nggak boleh disebutkan, kita lebih sopan dan lebih pantasnya untuk memanggilnya siapa ya? Ampura. Panggil apa saja. Saya udah biasa Uyut aja nggak apa ya itu. Ampura kalau saya kurang sopan. Sebelum melanjutkan pertanyaan saya minta saya protek. Nggak apa ya deh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbohong. Sampai pertanyaan saya. Ampura deh. Jadi saya mau menanyakan dari sisi goibnya dan banyak sekarang kondang-kondang kita yang di media yang penceramah atau mengaku sebagai Habib atau siapa, dan saya mau menanyakan dari sisi goibnya ya. Karena dari sisi dohirnya kan dia kan sebagai inilah pokoknya banyak yang banyak penganutnya lah.
Nah, saya mau nanya dari sisi gaibnya, sama maaf nih ya, saya nggak boleh sebut namanya. Nah, sama orang ini lagi, ampun. Itu seperti apa sebenarnya? Pas nggak dakwanya dari syariatnya dan hakikatnya? Sama nggak gitu? Ampurah, ceritakan. Tahu ya, gitu ya? Ya, Monggo. belum saya bercerita Oke. atau Agak kerasan ya? memberikan pemaparan dan menyampaikan, Gimana, Hid? Ampur. belum saya menceritakan, Oke. memaparkan ataupun menyampaikan hal-hal terkait dengan para ulama-ulama Oke. ataupun para pengajar atau pendakwah Oke. baik di Nusantara ini ataupun seluruh dunia, Oke. dalam mendengarkan sebuah tausiah ataupun pengajaran-pengajaran tentang syariat, jamaah harus bisa memahaminya dengan baik. Adapun yang menyampaikan itu seorang ulama ataupun pendakwah yang baik atau tidak, tetap sebagai jamaah yang mendengarkan harus tetap dengan hati yang tenang, mengharap ridho Allah, agar penyampaian-penyampaian mereka itu bisa masuk yang positif dan hal-hal ataupun yang disampaikan di luar jalur itu akan tersingkir dengan sendiri. Jadi kembali lagi kepada mereka yang mendengarkan tausiah atau pembelajaran, pribadiannya dalam memahami, mencermati semua apa yang disampaikan harus dari hati, bukan berawal dari pikiran. Apalagi hanya ditampung di dalam pikiran, itu sangat berbahaya. Yeah. Selanjutnya tentang ulama atau pendakwah ataupun yang lainnya di masa-masa akhir-akhir tahun ini, memang di akhir-akhir ini muncul begitu banyak para pendakwah, para ulama, para syekh, para habaib ataupun lainnya, dan muncul tanah Nusantara ini mereka yang bergerak
gelar gus-gus ataupun jenisnya. Banyak sekali bermunculan. Sedikit himbauan kepada mereka yang memberikan suatu pembelajaran kepada banyak orang agar untuk melakukannya terlebih dahulu apa yang akan disampaikan kepada banyak orang. Karena kalau hanya menyampaikan berdasarkan apa yang dia baca, apa yang dia pelajari saja, itu sama saja menyampaikan omong kosong. Jadi lebih baik lakukan dulu ke pribadinya masing-masing. Baru sampaikanlah apa yang telah dilakukan dan apa yang telah dipelajari. Apakah itu sesuai atau tidak? Dalam kehidupan sehari-hari mereka haruslah diterapkan apa yang sudah mereka pelajari, mereka pahami dalam mereka menuntut ilmu. Setelah mereka menjalankan ataupun menerapkannya ke dalam kehidupan mereka sehari-hari, barulah bercerita ataupun memberikan tausiah-tausiahnya yang sudah mereka jalani dalam kehidupan sehari-hari. Barulah itu disebut tausiah yang benar, pembimbing yang benar, karena sudah mengalaminya sendiri. Bukan hanya apa yang dia dapat dari buku-buku saja, tapi tidak pernah mereka menjalankannya. Karena begitu banyak sekali para ulama, para pendakwah, para habaib, entah itu habaib dari turunan siapa saya juga tidak tahu. Dan sekarang kan kebanyakan mengaku itu loh. Karena memang sudah tidak ada, apalagi sebanyak itu habaib. Kalaupun ada, mereka itu disembunyikan, tidak dimunculkan ke publik. Ya kalau mengaku sih ya boleh-boleh saja itu ya, Silahkan aja. Tapi dalam hakikatnya sih yang memahami tentang hakikat atau yang punya kelebihan atau punya anugerah dari Allah, saya tahu ya, gitu deh. Bisa melihatnya ya, gitu dah. Makanya sekarang konten saya ini mau mencoba dan menelusuri dari sisi gaibnya seperti apa gitu. Makanya kita cobalah
kita itu ini udah akhir zaman, dan kebanyakannya akhir zaman itu berbanyak, apalagi sekarang saya lihat pendakwa banyak banget kan. Nah, yang ditakutkan itu kan hanya lihat dohirnya aja gitu loh. Uyut, maksudnya gitu. Dari hakikatnya kan ternyata seperti yang tadi Uyut ceritakan. Nah, itu kan dari tingkah laku kepribadiannya itu dan sama dakwanya itu nggak pas gitu. Nah, yang didakwanya itu nggak pas dengan tingkah laku pribadinya. Itu yang ditakutkan. Maksudnya seperti itu. Nah, memang banyak orang-orang seperti itu di dunia ini. Dan memang itu sudah menjadi ketetapan di mana manusia itu akan diberikan suatu ujian untuk memilih siapa yang dapat menuntun mereka jalan mendekatkan diri kepada Allah, dan akan dimunculkan baik ulama, pendakwah, dan yang lainnya yang bergelar macam-macam akan dimunculkan dan ditampakkan sejelas-jelasnya, dan akan diberikan kemampuan-kemampuan dalam memberikan pelajaran-pelajaran, pemahaman-pemahaman tentang hukum-hukum Islam. Namun sangatlah disayangkan itu banyak sekali di balik mereka golongan-golongan iblis dan pasukannya. Semua banyak ada beberapa yang tidak boleh dibicara. Jangan. Yang boleh-boleh saja. Jadi intinya kan seperti ini. Jadi kita itu ada seorang pendakwa juga. Jadi pendakwa itu dengan yang dilontarkan ke santri-santrinya atau ke yang lainnya gitu. Tapi dengan kelakuannya, kepribadiannya, ya, kelakuan pribadinya loh. Nah, itu nggak pas gitu loh. Nah, makanya saya untuk menghadirkan Uyut di sini untuk bercerita bagaimana sih sosok orang yang seperti itu tuh, maksudnya gitu. Soalnya kondang banget gitu loh. Nah, tapi dia dalam kepribadiannya nggak pas gitu loh. Ya, Dalam yang dia melontarkan ke jamaah-jamaah lain atau ke santri-santri lainnya itu. Gimana menurut orang yang seperti itu tuh? ya, dari awal saya sudah mengatakan kepada jamaah yang mendengarkan sebuah tausiah ataupun pembelajaran untuk menggunakan hati. Nah, kan gitu ya, benar ya. Biarin kita ulangi lagi sengaja deh. Ya, agar sedikit paham. Okay. Maksud di sini bukan berarti seorang ustadz, seorang ulama, atau hanya seorang pengajar itu tidak boleh dilebih-lebihkan. Kita sebagai pendengar
yang diajarkan, pahami saja apa yang disampaikan, pahami dengan hati kalian, lalu baru kirimkan ke pikiran kalian. Bukan dimasukkan hanya di dalam pikiran saja. Karena kalau hanya di dalam pikiran saja, itu akan sia-sia. Iya. Nah, saya mau nanya lagi, Dit. Menurut Uyut, pandangan Uyut nih, ini kan lagi kondang banget ini. Nah, menurut Ed, ampuran ya? Gimana, Uyut? Menurut Uyut, dari pandangan Uyut, ampuran. Tolong ceritain sedikit, nggak usah sebutin namanya lah. Uyut tahu ya? Coba Uyut, sedikit aja. Yang boleh diceritakan. Saya jawab untuk keseluruhan saja. Oh ya udah. Mereka semua sudah menjadi ketetapannya dan menjadi pilihan mereka sebagai ulama-ulama akhir zaman. Tinggal bagaimana kita sebagai umat bisa menyikapinya. Hanya ambil saja nilai-nilai positif dan jalankan nilai-nilai positif. Adapun hal-hal yang negatif dipelajari dan jangan dilakukan. Itu pun kadang begitu sangat tipisnya antara kebaikan dan keburukan saat menyampaikan. Karena budaya iblis itu sangat dahsyat. Bertipis banget ya dia. Ya, apalagi pemahaman-pemahaman di masa sekarang yang sudah banyak melenceng dan sudah tertanam dalam diri mereka. Segala apa yang disampaikan, segala apa yang diarahkan oleh mereka itu adalah suatu kebenaran. Berdasarkan pemikiran mereka. Banyak sekali mereka yang mengaku-ngaku sebagai keturunan habaib sangat disayang. Sadarlah kalian. Sebenarnya sih nggak usah dipunculin lagi, nggak ada masalah gitu ya. Nggak usah ngaku ini saya keturunan ini, badan sih nggak usah juga nggak masalah itu ya. Nggak ada pengaruh atau gimana? Karena kalian tidak akan terselamatkan dengan gelar-gelar kalian. Bisa dengerin saudaraku, nggak usah ngakuin
nggak ada gunanya gelar-gelar itu. Yang ada gunanya pribadi semakin dekat sama Allah dan selalu minta ampun sama Allah, itu yang perlu. Itu dah ya. Ya, setelah lagi ya, saat kalian meninggal, tidaklah akan ditanyakan dari keturunan mana Anda. Iya, benar. Apa gelar Anda di muka bumi? Tidak ada pertanyaan seperti itu. Yang nama ya. ada apa yang sudah kamu kerjakan dan lakukan di muka bumi semasa hidup Anda. Jadi tidaklah ada pertanyaan dari mana, keturunan siapa Anda, dan bergelar apa Anda di masa hidup Anda. Jadi janganlah kalian merasa bangga memiliki gelar-gelar tersebut. Paling yang ditanyain tuh mengenai ibadah, gitu ya. Ya. Mengenai tingkah laku kita semasa hidup di dunia dan bersedakonya, berbaginya, gitu tuh ya. Ya, kan mereka sudah belajar pintar dalam bersyariat. Nah, di situ. Jalan enggak itu hakikatnya. Tidak dilakukan dan diterapkan dalam kehidupan mereka. Nah, itu. Kalau kita sih untuk dakwah, untuk syariat begitu sih ya boleh-boleh saja itu ya. Kalau bisa sih ya kita yang terapkan itu ya kita jalankan ya sama-sama jalankan, bener nggak ya? Jangan sampai kita hanya bisa mengutarakan ke jamaah-jamaah lain, tapi pribadinya begini Yun. Ini pribadinya begini nih, Pak simpen aja uangnya ya, nggak mau berbagi, malah beli kemewah-mewahan. Nah itu padahal sih banyak yang membutuhkannya ya gitu dah. Berarti judulnya itu pendakwa memperkaya sendiri itu gimana itu? Ya, mereka sudah kendalikan golongan iblis dan pasukan. Dan memang sudah dikerahkannya pasukan-pasukan Dajjal saat Ya, saya lihat sih babi yang benar sih. Oh iya itu rezeki. Dan dia tuh suka berbagi gitu. Jadi begitu rezeki istilahnya dapur udah selesai untuk keluarga, lebihnya ya kita berbagi, apalagi banyak yang membutuhkan kan gitu. Semacamnya kita ya anak yatim. Kita kan sebagai anak yatim itu kan anggap aja kita orang tuanya, bagi yang lebih ya. Nah, kita kan wajib itu berbagi bagi yang membutuhkan ya. Berarti kan membutuhkan lah ya. Nggak ada yang untuk apa namanya ngasih makan, orang tua udah nggak ada. Berarti kan kewajiban kita toh. Bener nggak kayak gitu? Mereka kan sudah belajar tentang syariat. Kenapa tidak dijalankan hukum-hukum Islam? Pengetahuan mereka tentang amalan-amalan di dunia pun sudah tahu. Tentang bersedekah, tentang memegang teguh janji-janji mereka, dan tentang menyantuni anak-anak yatim. Apakah mereka menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka? Berperilaku tidak berlebihan, hanya kesederhanaan. Apakah sudah dilakukan oleh mereka? Dan menyerahkan
sebagian besar hartanya untuk mereka yang fakir, yang miskin, ataupun menyantuni anak-anak yatim. Apakah mereka siap menghabiskan harta mereka untuk mereka fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkan? Sanggupkah mereka berpuasa, menahan lapar, menahan dahaga, dan menahan nafsu keinginan duniawi? Jika kalian merasa sebagai ulama, sebagai keturunan-keturunan beliau, sebagai pendakwah-pendakwah, sanggupkah kalian mengeluarkan semua harta kalian untuk menyantuni anak yatim? Jika kalian merasa seperti itu, merasa adalah seorang ulama, tentunya akan menyerahkan semua hartanya. Itu yang benar ya, kan? Ya, Kebanyakan sekarang tuh ya, memperkaya diri. Pengennya dipandang orang, wis, mobilnya mewah, gitu, rumahnya di mana-mana. Nah, sebenarnya dia kan syariatnya kan paham toh, ya kan? Nah, kenapa hartanya nggak dibagiin, malah untuk memperkaya diri? Itu yang kebanyakan ya padahal sih yang benar juga ada, cuma kebanyakan gitu. banyak. Nah, menurut bagaimana tuh orang seperti itu? Ya mungkin mereka sudah menjadi pilihan mereka. Cuma hanya sedikit himbauan saja. Jika kalian memang sebagai ulama, sebagai pendakwah, atau sebagai orang keturunan Rasul, sanggupkah kalian menjalankan kehidupan seperti apa yang beliau jalankan? Jangan hanya memberikan omong kosong saja. Iya. Ya, semoga aja melihat konten ini dan bisa merasakan bahwa iya, atau bisa menyadarkan diri, ya. Semoga aja dia melihat konten kita ini terus ada perubahan. Kita doain aja ya, amin juga, ya, ada perubahan. Semoga saja Allah membukakan pintu hidayahnya kepada mereka. Amin, amin, amin. Ya, kita juga konten kayak ini ya cuma kita diambil posisi positifnya aja, ya. Nah, yang negatifnya juga harus pelajarin. Oh, ini nggak boleh. Nah, positifnya seperti ini. Nah, berarti kan harus mempelajari. Oh, harus begini. Nah, semoga aja pahamlah saudara kita yang melihat. Itu dah. Ya. Ya, ya, barangkali ada sedikit lagi, Mang Uyut, sebelum kita akhiri konten saya ini. Dan buat kalian umat atau jamaah, jangan terlalu membangga-banggakan ustadz-ustadz kalian, kiai-kiai kalian, habaib-habaib kalian berlebihan, karena kalian
tidaklah tahu sedikit tentang kepribadian mereka. Dan bagi kalian sebagai pendakwah, habaib yang bergelar seperti itu, ataupun ulama-ulama, cobalah kalian keluarkan semua harta kalian. Tidak kalian sisakan satu peser pun. Mampukah kalian melakukannya? Berikan kepada mereka, anak-anak yatim, kaum fakir miskin. Berikan dengan ikhlas, karena Allah saja. Dan kosongkan perut kalian dari nafsu keduniawian. Jika sanggup silahkan dilakukan. Kalaupun tidak, silahkan. Itu pilihan-pilihan kalian. Yang jelas kalian sudah memahami dalam pelajaran-pelajaran syariat kalian. Kalian menuntut ilmu sampai ke luar negeri, mencari sosok-sosok guru, namun sia-sia. Menuntut ilmu, mencari guru, itu hakikatnya adalah untuk menerapkan dalam kehidupan pribadinya sendiri, bukan untuk berbicara di muka umum, omong kosong belaka. Semua yang kalian pelajari dalam menuntut ilmu, terapkanlah dalam pribadi kalian. Terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Itulah baru ilmu yang bermanfaat. Mungkin itu saja. Terima kasih banget atas wejangannya, Uyut. Dan kalau kita kurang sopan untuk menghadirkan Uyut di sini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Monggo, barangkali Uyut tugas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah. Alhamdulillah, medium selesai. Sebenarnya pertanyaan satu banyak. Cuma satu persatu mau saya tanyakan. Cuma kata Yud satu jadi semuanya. Oh yaudah. Nah, jadi intinya kita itu berdakwah atau kita menuntut ilmu kemanapun lah, mau ke luar negeri, mau ke dalam negeri. Intinya itu di kepribadian dulu. Dipelajarin dulu dalam kehidupan pribadinya. Nah, baru kita udah selesai dalam kehidupan pribadinya, kan udah dipakai nih untuk menuntut ilmu semacamnya kayak seperti tadi, mengenai zakat, mengenai amal, mengenai tata keramanya, udah nguasain dulu nih. Kan kita udah menuntut ilmu nih, kuasain dulu di dalam pribadinya, baru kita lontarkan. Jadi pas antara pribadi kita udah diterapkan, tinggal kita menerapkan sama orang lain. Itu yang perlu itu. Jangan sampai menuntut ilmu, jebret-jebret langsung dakwah, sedangkan dalam kepribadinya sendirinya aja
masih porak-poranda. Itu yang nggak baik. Itu aja dari saya. Kalau dari kata-kata saya ada yang sedikit melukainya atau ada ya kata-kata ya saya nggak enak didengarkannya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.